Assalamualaikum Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz Joban pagi ini. Alhamdulillah alhamdulillah, Wih, wih, sehat wih. sehat. Banyak Ustadz Joban orang bilang ya banyak orang di muka bumi ini adalah masalah solidnya keluarga di zaman sekarang ini. Apakah itu benar Ustadz Joban? Karena seluruh kembali produktivitas kita ini didukung oleh suasana di rumah kita atau di keluarga kita. Bagaimana Ustadz Joban? Ya betul, jadi Hmm. kalau kita tanya problematika yang paling berat dihadapi umat manusia sekarang adalah bukan politik, Hmm. ekonomi, bukan Hmm. masalah keluarga. Oh. Karena dari keluarga itulah keluar manusia-manusia yang berhasil atau tidak. Apalagi insya Allah di Indonesia, nggak di dunia barat ya, para peranda masalah keluarga. Apalagi dengan yang banyak orang yang tidak kawin, orang yang LGBT dan sebagainya. Betul. Jadi kalau orang tanya sekarang paling ada berat adalah masalah keluarga. Masya Allah. Ya luar biasa Ustadz. Cobaan ini di Amerika kapan ini Idul Adha Arafah ini menjadi sebuah perbincangan. Selasa kah, Rabu kah, atau menunggu Saudi biasa di sana? Bagaimana Ustadz Joban? Iya, di sini kalau Idul Fitri kebanyakan ikuti hisab ya. Iya betul. Tapi kalau Idul Adha kebanyakan mengikuti perkembangan haji ya. Iya, gitu Ya, tuh. jadi umumnya ada juga yang pakai ruyah, tapi kebanyakan saya ikuti bagaimana ya kalau di misalnya wukuf Arafat ya kita puasa di sini. Puasa Arafah. Akan menentukan puasa Arafah. Masya Allah, enggak pergi haji Ustadz Joban ya kesempatan ini apa memang? Tahun ini ya. Enggak ya, biasanya kan bawa Ya, jamaah. sekarang kan Ustaz haji dari Amerika, Australia, Eropa diurus langsung oleh haji, jadi online semua. Online langsung ya, Masya Allah. Bagaimana Ustadz Muhammad Joban suasana di settle setidaknya hari-hari ini dakwah terus bergerak dan perkembangan umat dan Amerika itu macam mana yang ingin Ustadz sampaikan Ustadz? Sedikitnya berita tentang keadaan di sana. Banyak pendengar ingin tahu lah, sikit-sikit lah gitu Ustadz. Iya, ya, alhamdulillah dari segi dakwah, ya alhamdulillah dakwah tambah aktif. Apalagi sekarang ini musim panas, sehingga dakwah sebenarnya dakwah kabel ya. Dakwah table. Di mana-mana kita di mall, kemudian di beach kadang-kadang di pantai, di universitas, di mana-mana. Jadi kita sekarang kena di sini bukan kita saja sih, semua agama juga kena. Orang Amerika ini di rumah nggak ada pendidikan agama, jadi kesibukan. Kemudian musim panas ini mereka banyak keluar. Jadi alhamdulillah anak-anak aktif dan banyak alhamdulillah yang masuk. Setiap hampir Jumat kita ada orang masuk. Masya Allah, Masya Allah. Ya Ustadz Joban, ini ada 48 pendengar di Amerika sekarang ini. Mungkin Ustadz Joban ingin menyampaikan tiba saatnya banyak pendengar ingin kabar berita dari langit. Pagi ini apa ingin Ustadz Joban sampaikan? Silakan Ustadz. Saya akan mulai dengan pertanyaan kepada Pak Ihsan. Kalau ada orang nawain pekerjaan, kerjanya 10 hari. 10 hari. Tapi digaji 10 hari. Digaji 10 juta. Masya Allah. Kira-kira pada saat itu Pak Ihsan mungkin mau ada ujian atau mau ke Bandung atau mau kemana-mana. Kira-kira ditunda. Kalau di Jakarta tunda dulu lah gitu ya. Dulu 10 hari gaji 10 juta dolar kan. 10 juta dolar, Masya Allah. Oh tunda lah, yang lain nyingkir itu. Tinggalkan pasti itu. Inilah ya, makanya inilah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebentar lagi kita akan menghadapi hari-hari yang sangat menentukan. Sebuah hadis, innalillah nafahat. Allah tua punya nafahat, artinya embusan-embusan atau hadiah-hadiah tertentu. Maka hendaklah kita siap-siap untuk menyambut hadiah Allah SWT. Di antara hadiah Allah yang akan Allah berikan adalah 10 Dzulhijjah. Dari 1 sampai dengan 10. 1 sampai hari Senin atau hari Ahad nih. Ya, Senin atau ya hari Selasa ya. Kenapa ini hari-hari ini penting? Karena Allah sendiri bersumpah, wal fajri wa layalin ash.
Allah Asyar, artinya 10 Dzulhijjah. Dan juga ini termasuk hari-hari dunia yang paling afdol, karena di hari itu ada hari Arafat, ada hari Nahar, ada of course ada hari Idul Adha dan sebagainya. Oleh karena itu ada sebuah hadis, ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari di mana pada hari-hari itu amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain. Artinya kita salat, kita puasa, kita apa saja, kita dapat pahala. Tapi belum tentu amal yang kita kerjakan dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hari itu kita berzikir, kita puasa, kita sedekah, apa saja itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya spesial. Nah, ketika Nabi mengatakan hadis ini, para sahabat langsung kiranya ke jihad. Apa juga lebih afdal daripada jihad, kata Nabi, lebih afdal daripada jihad. Masya Allah. Kecuali katanya orang yang pergi jihad dengan uangnya sendiri, kemudian dia meninggal tidak kembali. Itu. Tapi kalau dia sampai kembali lagi, tetap hari ini lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Oleh karena itu maka mari kita gunakan kesempatan. Mungkin ini bagi kita kesempatan yang terakhir. Dan juga amal paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yang kita lewatkan. Namun sebelum kita masuk apa yang bisa kita kerjakan, yang pertama kita mulai banyakkan taubat terus, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kembali kepada Allah itu harus dimulai dengan istighfar, taubat. Tidak ada masalah. Ya. Yang kedua, jauhkan maksiat. Karena maksiat itu menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat mata, maksiat telinga dan sebagainya, jauhkan itu. Kemudian bersihkan hati. Bersihkan hati daripada dengki, iri, buruk sangka dan sebagainya. Jangan sampai kita lahir ini hati kita masih kotor. Ya. Sedangkan amal-amal yang afdal yang kita bisa kerjakan, ya kalau kita lagi lanjut. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Tuh, jadi puasa. Kalaupun enggak yang utamanya, ya, yaitu hari atau apa namanya, 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Ya, 9 Dzulhijjahnya. Ya, kalau bisa dari mulai awal Dzulhijjah, ya. Senin atau Selasa. Kemudian, ya, kemudian banyakkan takbir, tahlil, ya, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Right? Jadi jangan sampai sehari nggak sedekah. Pada 10 hari ini kita ke masjid, orang miskin kita sedekah. Baru aja 1.000. Right? Banyakkan baca Quran. Ya. Banyakkan bakti kepada orang tua. Kalau kita orang tua tidak dekat, apalagi apakah kita bisa bersama mereka atau kita tinggal sama mereka, itu lebih baik lagi. Ya. Kemudian tentunya yang terakhir adalah banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa pada hari-hari ini itu lebih banyak kabul Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kesempatan yang atau gift yang Allah berikan kepada kita. Alangkah ruginya ya kita kerja 10 hari dapat pahala yang luar biasa. Ya. Itu tadi 10 juta itu hanya bayangan kita kan. Lebih dari itu. Lebih hebat lagi daripada karena itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menggunakan hari-hari ini semaksimal mungkin. Baik, sehingga Masya Allah kita menjadi orang yang mahbub, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Ini 27 Zulhijjah, Zulkaidah sekarang, berarti sebentar lagi. Ya, di sana hari Kamis sore berarti Kamis sore ya. Kamis sore ya di Amerika sekarang ini ya.
Masya Allah. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban ingatannya. Sama-sama. Karena ini hari Senin atau Selasa kita pantau kapan 1 Zulhijjah dan dilakukan puasa atau ibadah-ibadah utama hingga 9 Zulhijjah menyongsong 10 Zulhijjah. Insyaallah. Insya Allah. Terima kasih Bang Dullah, luar biasa dan mudah-mudahan kita dapat hadiah yang luar biasa insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.